Yesus di malam hari ini. Karena sungguh besar anugerah-Mu bagi kami sehingga malam hari ini kami para peserta webinar bersama-sama dengan narasumber, bahkan co-host yang ada, kami bersyukur ada waktu lagi dan kesempatan kami akan memulaikan webinar kami di malam hari ini, sesi yang ke-7. Kami memohon pertolongan Tuhan, mulai dari narasumber Pendeta Hanas, diberkati Tuhan, diberi hikmat, kemampuan daripada Tuhan, untuk menjabarkan materi-materi webinar di malam hari ini. Beserta buat kami semua para peserta, biar Tuhan tolong beri kami juga hikmat untuk mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari dan terima di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan webinar kami malam hari ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan pimpin dari awal hingga boleh berakhir dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Langsung saja di-handle Pak Dr. Hanas. Ya, terima kasih Pak Ketua untuk waktunya. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat dari berbagai sekolah tinggi teologi, dari berbagai denominasi, dari berbagai tempat. Ya. PowerPoint saya sudah muncul. Ya, oke, suara saya juga sudah bisa didengar ya. Ya, welcome buat kita semua. Ini merupakan materi webinar sesi ke-7 terkait dengan persepuluhan yang merupakan bagian dari big time kita, Harvest Theology for Church Grow, teologi tuayan untuk pertumbuhan gereja. Nah, kalau kita bicara tentang persepuluhan ini rasanya ngeri-ngeri sedap ya, tapi ini satu kebenaran yang harus kita pahami, mengerti dengan baik, sebab jika tidak ini menjadi sesuatu yang bias ataupun sesuatu yang terus kita hindari, akibatnya kita tidak mendapatkan satu kepastian terkait dengan tithing atau persepuluhan itu. Nah, itu sebabnya malam ini salah satu isu kontekstual dalam teologi tuayan untuk pertumbuhan gereja itu adalah tithing atau persepuluhannya. Nah, ada 10 alasan orang mungkin tidak mengembalikan perpuluhan ya. Perhatikan video yang akan saya tayangkan untuk kita ya. Bagaimana suaranya, bisa didengar tadi? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Suara hilang suaranya. Nah. Videonya tampak suara. Suara kurang kedengaran tadi ya, sabar ya. Baik, saya coba perbaiki suaranya. Lah, nggak ada. Sabar ya. Oke. Ya. Ulang ya.
Ladies and gentlemen, thanks for joining us on this week's Top 10 list. Today's list, the top 10 reasons why people don't tithe. Number 10, they feel awkward making change out of the offering bucket. Number 9, they don't know if they should tithe off their gross income or net income. Number 8, those buckets don't take credit cards. Number 7, oops, they forgot their wallet. Again. Number 6, they missed the bucket because they fell asleep during the sermon. Number 5, too much free coffee. Number 4, they have an unhealthy attachment to money. Mengembalikan perpuluhan. Gangguan. Number 3, they're in college. Give them a break. Number 2, church staff members are exempt, right? And the number 1 reason why people don't tithe, they think they know how the money is being spent. Thanks for joining us on this week's Top 10 list. Ladies and gentlemen, Sekali thanks for lagi ya, joining biar us on semuanya this bisa melihat week's dengan seksama. Top 10 list. Today's list, the top 10 reasons why people don't tithe. Number 10, they feel awkward making change out of the offering bucket. Number 9, they don't know if they should tithe off their gross income or net income. Number 8, those buckets don't take credit cards. Number 7, oops, they forgot their wallet. Again. Number 6, they missed the bucket because they fell asleep during the sermon. Number 5, too much free coffee. Number 4, they have an unhealthy attachment to money. Number 3, they're in college. Give them a break. Number 2, church staff members are exempt, right? And the number 1 reason why people don't tithe, they think they know how the money is being spent. Thanks for joining us on this week's Top 10 list. Iya. Ada alasan-alasan yang menyebabkan orang tidak mau tithing, ya, dan itu jelas sekali ya. Tadi kita bisa dengarkan setidaknya ada 10 alasan yang strong sekali yang membuat orang tidak mau tithing. Ya, 10 alasan mengapa orang tidak memberikan persepuluhan. Pertama, tidak ada uang kembalian. Mana pernah sih gereja itu mengembalikan sisa ataupun juga tithing Anda? Nggak ada tradisi di gereja itu, perpuluhan saya 50.000 tapi uang saya 100.000 saya minta kembalian 50.000 ya. Nggak ada. Jadi kalau memang niatnya mau tithing, misalnya 50.000, ya udah cari duit aja 50.000. Bagaimana caranya? Apakah 1 lembar atau 5 lembar atau 3 lembar atau 4 lembar? Nanti terserah aja ya. Jadi jangan pernah bermimpi
mau mengembalikan perpuluhan, tapi ada uang kembalian. Atau jangan menjadikan alasan saya tidak tithing, tidak mengembalikan persepuluhan karena ya saya memang di gereja sih tidak pernah ada uang kembalian. Uang saya selalu besar. Itu cuma alasan aja. Yang kedua, yang ke-9, ini ngitungnya dari belakangnya. Nggak tahu menghitung 10% dari penghasilan kotor atau bersih. Ya jelas dong. Yang disebut tithing itu penghasilan bersih, bukan penghasilan kotor. Jadi jangan menjadikan alasan saya nggak ngerti. Tithing itu perpuluhan itu kotor atau bersih. Jelas sekali bahwa tithing itu dari hasil bersih. Kemudian ke-8, kantong kolektor tidak bisa terima kartu kredit. Ya iyalah. Mana bisa kantong kolektor terima kartu kredit Anda, itu berbahaya itu. Makanya kalau mau tithing ada 2, transfer saja, atau kalau masukkan di kolektor bisa juga masukkan di amplop. Ini alasan aja sebenarnya karena memang nggak mau ke tithing aja ya, sehingga ada ide pemikiran yang keliru seperti itu. Kemudian, aduh sorry nih, minggu pertama kan kita di gereja ya setiap bulan tithing kembalikan persepuluhan ya. Gue lupa dompet nih. Big question ya. Orang itu kalau lupa dompet berarti tidak bawa KTP dong. Begitu ya. Oke, lupa dompet, tapi tidak pernah lupa handphone kan? Nah, di zaman now, duit kan bukan di dompet, di handphone. Dalam artian bisa transfer. Alasan aja sih sebenarnya. Lupa bawa dompet sehingga tidak tithing. Yang kenapa, Pak? Wah, gua waktu dengarkan khotbah tithing lagi tidur tuh di gereja, makanya gua kagak ngerti. Ingat, gereja itu bukan tempat tidur. Gereja itu tempat untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Allah. Ada reason selalu yang dibuat ya, alasan untuk tidak tithing atau mengembalikan persepuluhan. Yang kelima, ya saya sih biasanya dikasih, nggak biasa ngasih. Dasar mental gratisan. Salah satu penyebab orang tidak beri tithing itu apa? Karena mentalnya mental gratisan. Pengennya segala sesuatu gratis. Kalau mau keluar, jangan dulu dong. Untuk diri saja saya sendiri belum tentu mau keluarkan, apalagi bukan untuk saya. Saya mau kasih ke gereja. Enggak lah. Apa artinya itu? Mental gratisan. Yang keempat, aduh sorry banget ya. Penghasilan lagi tidak sehat nih. Banyak pengeluaran. Ya, kalau mau dihitung-hitung, belum dipotong tithing, belum dipotong persepuluhan aja sudah nggak cukup. Apalagi kalau mau dipotong dengan tithing, persepuluhan, lebih nggak cukup lagi. Ya udahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan baik. Dia mengasihi kita. Lagi pula kalau tidak kembalikan persepuluhan kan tetap masuk surga. Oke lah. Kira-kira begitu pemikirannya. Alasan ketiga, gue kan mahasiswa, tidak kasih persepuluhan. Tidak ada income. Tidak kasih persepuluhan dong. Saya kan dikasih oleh orang tua. Jadi saya nggak bisa ngasih. Nah itu salah juga ya. Jangan lupa. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai mahasiswa, setidaknya uang makan kita itu bisa dijadikan tithing. 10% aja ambil dari situ. Sebagai bukti kita komit untuk melihat kehendak Allah lebih jauh dan melakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, lah saya staf gereja. Saya staf gereja, saya enggak tithing dong. Kenapa enggak tithing? Enggak persepuluhan. Lah iya. Saya digaji justru dari persepuluhan kok. Kok harus tithing atau persepuluhan? Keliru. Makanya saya tidak tithing. Ya. Wah. Jangan-jangan itu tithing persepuluhan itu dibeliin Mercy sama pendeta saya. Pengertian yang salah ya.
Gimana ya persepuluhan ini? Apalagi kalau di gereja karismatik. Persepuluhan diterima oleh pendeta, oleh gembala. Enak aja itu pendeta, itu gembala itu ya. Kita ini pengusaha, kalau jujur tithingnya 10 orang, income kita kan 1 miliar, maka 100 juta tithingnya. Kalau kita 10 orang, 100 juta income setiap orang 1 M, berarti itu pendeta dapat 1 miliar. Lebih gede pendapatannya si pendeta daripada kita pengusaha. Kita pengusaha dapat 1 M, tithing 100 juta. 10 orang dikumpul jadi 10 M. Pendeta enggak kerja dapat 1 M. Kita yang kerja tinggal 900. Itu kalau disebutlah kota Jakarta ya. 10 aja pengusaha. Yang jujur kasih persepuluhan, dia bisa dapat 1 M. Apalagi pemikiran kita, aduh berat nih. Mau kasih pendeta duit, kira-kira diapain ya? Pendetanya parlente nih. Bajunya necis. Ibu gembalanya juga tasnya, aduh nggak kuat ngelihatnya tuh Hermes. Many reason, man. Sis, kita tidak memberikan tithing karena pengertian kita yang salah. Jadi seolah-olah kita tidak pernah rela untuk memberikan tithing karena kita mengunci hati kita rapat-rapat, dibawa kemana dan digunakan untuk apa tithing itu. Ya, sorry ya, kita kan keluarga di Zoom ini. Tapi kalau di gereja non-karismatik, sebutlah begitu ya, ada problem juga. Problemnya apa? Tithing tidak terlalu ditekankan. Perpuluhan tidak terlalu ditekankan. Seolah-olah perpuluhan adalah merupakan tindakan syukur atau kerelaan. Jadi kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kasihan juga pendetanya yang dihonor itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena bukankah persepuluhan itu adalah persembahan terbesar? Maaf ya kalau saya ngomong begini ya. Analisis saya sih seperti itu, sebab saya sudah ngecek ke berbagai gereja. Cek aja perpuluhan di setiap gereja lokal. Mana yang lebih besar? Buah sulung kah? Persembahan syukur kah? Atau persembahan mingguan? Rata-rata dicek di gereja lokal itu, yang paling besar itu apa? Persepuluhan. Nah, itu sebabnya malam ini saya mau berbicara dengan lugas tentang persepuluhan. Bapak Ibu boleh kasih komentar, kasih penjelasan lebih lanjut, masukan ya, supaya bisa mantap. Salah satu struggle dalam pertumbuhan gereja itu adalah tithing atau persepuluhan. Ya mungkin metodenya saya selesaikan ini dulu, kemudian tanya jawab, kemudian saya kasih materi lagi, kemudian tanya jawab ya. Mungkin kalau ada mau tanya jawab di pertama ini, tidak usah banyak-banyak, 3 aja dulu ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya langsung lanjutkan materi. Silakan. Ada Noldi, Pak Noldi, ada Pak Dolpi, ada Pak Martin, ada Pak Hencekuhu, ada Ibu Anita, ada Pak Teddy, Heri Polii, Pak Beni. Anak saudara kita di rumah tua selalu Marlon ya. Silakan. Ada pertanyaan di awal ini tentang tithing? Tentang alasan orang tidak memberikan tithing?
Belum ada ya? Pak, izin Ya. Pak, ada chat yang nyasar ke saya ini. Dari Bapak Martin Taugan. Ya, silakan. Pertanyaannya, Dibacakan. bagaimana dengan hamba Tuhan? Apakah harus beri perpuluhan? Iya. Hamba Tuhan kira-kira kasih perpuluhan enggak? Idealnya iya. Kenapa? Karena nanti saya akan jelaskan bahwa yang layak bahasanya itu menerima menikmati perpuluhan itu bukan hanya hamba Tuhan, tapi juga ada yatim piatu, fakir miskin yang layak patut untuk mendapatkan tithing itu ya. Ya, terima kasih. Masih ada? Kalau enggak kita teruskan. Kita teruskan ya. Boleh begitu ya Pak Ketua ya, kita teruskan dulu ya. Ya, mari kita lihat bersama-sama latar belakang dari persepuluhan itu ya. Nah, persepuluhan dan atau pendapatan tahunan yang dipisahkan untuk maksud-maksud keagamaan ya, dan dikukuhkan oleh janji Yakub di Betel itu jelas dinyatakan dalam Kejadian 28 ayat 22 ya. Di bait Allah kedua, perpuluhan dikumpulkan dalam bait Allah untuk mempertahankan kehidupan imamat. Nehemia 10 ayat 37 sampai 38 ya. Nah, persepuluhan tidak selalu dibayarkan dengan sukarela dan lunas. Maliaki 3 ayat 8 dan 10 ya. Tetapi sebelum pembuangan raja-raja mengumpulkan persepuluhan juga dalam bentuk buah-buahan atau ternak dan sebagian daripadanya ditimbun di bait Allah ya. 2 Tawarik 31 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Nah, seperti pada waktu itu persepuluhan berupa suatu pajak kerajaan sebenarnya ya, yang oleh raja-raja itu dipakai untuk pemeliharaan bait sebenarnya. Nah, Yesus tidak mengutuk praktek pemungutan persepuluhan pada zamannya yang dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi Yesus menilainya seperti juga dilakukan oleh Nabi Amos ya, dalam Amos 4 ayat 4. Terhadap penyerahan perpuluhan di tempat di atas belas kasihan dan iman, Matius 23 ayat 23. Artinya gini, Yesus itu betul pernah mengecam tithing persepuluhan, tapi tidak bermakna Yesus menghapus persepuluhan itu. Yang Yesus tidak inginkan adalah orang itu menempatkan persepuluhan itu seolah-olah lebih daripada belas kasihan dan iman. Dengan kata lain, bahwa ketika seseorang mengembalikan persepuluhan, itu dia melanggar etika untuk love dan juga faith. Ya, itu salah. Itu yang Yesus tidak inginkan. Jadi jangan menggunakan teks yang Yesus gunakan untuk mencela atau mendiskualifikasi orang yang memberikan tithing. Masalahnya bukan tidak boleh memberikan tithing atau Yesus tidak menghendaki tithing. Tetapi tithing itu dilakukan, diberikan seolah-olah itulah yang lebih unggul sehingga pelanggaran terhadap perbuatan mengasihi dan iman itu diperbolehkan. Jadi seolah-olah tithing itu lebih tinggi atau persepuluhan itu lebih tinggi daripada kasih dan iman. Itu Matius 23 ayat 23 ya, itu yang Yesus tidak inginkan. Nah, kebiasaan memberi persepuluhan itu tidak dimulai oleh Taurat Musa sebenarnya ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 20. Dan tidak khas merupakan kebiasaan Israel. Nah, persepuluhan juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi bukan hanya orang Israel, itu jangan lupa loh itu ya. Mengapa saya katakan demikian? Perhatikan. Bangsa-bangsa kuno melakukan tithing juga awalnya. Atas barang apakah dituntut persepuluhan dan orang Israel. Nah, menurut Taurat dari hasil benih di tanah
benih pohon-pohonan dan lembu sapi dan kambing domba harus dibayar persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 32. Nah, cara pembayaran persepuluhan itu, ternak itu dengan menghitung ternak pada waktu keluar merumput ya. Dan dari tiap 10 ekor, 1 diberikan untuk Allah. Nah, dengan cara ini tidak mungkin memilih binatang khusus untuk membayar persepuluhan kambing, domba, dan lembu sapi ya. Nah, jika seorang lebih suka membayar persepuluhan hasil gandum dan buah dalam nilai uang, maka ia boleh berbuat demikian, tetapi jumlah harus ditambah 1/5. Jadi 1/5 ya tambahannya. Nah, persepuluhan kambing, domba, dan lembu sapi tidak boleh ditebus dengan cara ini. Imamat 27 ayat 31 sampai 33. Jadi khusus lembu ya, kambing domba maksud saya dan lembu sapi, yaitu bukan dijual dulu lembu sapi kambing dombanya, baru dicek 1/10-nya dan ditambah 1/5, bukan begitu ya, tidak boleh. Jadi hitungan waktu merumput yang ke-10 itulah yang harus diberikan. Nah, persepuluhan itu diberikan kepada ya, dibayarkan kepada orang Lewi ya. Imamat 18 ayat 21 sampai 23. Nah, Ibrani 7 ayat 5 dikatakan bahwa anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam menerima persepuluhan itu. Nah, penyimpangan dari Taurat barangkali dapat ditimpakan kepada ketidakberimanannya orang Lewi melakukan tugas. Ketidakmauan orang Lewi melakukan tugas ya. Mereka di Yerusalem sesudah orang Yehuda kembali dari pembuangan di bawah pimpinan Ezra. Itu bisa dicek dalam Ezra 8 ayat 15 dan seterusnya. Nah, orang Lewi ini berdasarkan sifat kedudukan dan tugasnya dalam masyarakat Israel tidak mempunyai mata pencaharian atau harta warisan, yaitu pekerjaan kemah pertemuan. Mereka menerima persepuluhan dari persembahan Israel ya. Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Nah, kitab Bilangan 18 itu hanya menyebut persepuluhan dari padi-padian dan buah-buahan ya. Tapi orang Lewi tidak boleh memegang seluruh persepuluhan itu. Mereka juga disuruh untuk mempersembahkan persembahan khusus yang diambil dari persepuluhan yang diterima. Jadi hampir dapat dikatakan itu juga merupakan persepuluhan dari persepuluhan. Bilangan 18 ayat yang ke-26. Seperti yang ditanyakan tadi, yang pertanyaan nyasar ke Brother Randy ya. Apakah pendeta harus kembalikan persepuluhan? Ya, persepuluhan dari persepuluhan. Nah, persepuluhan dari persepuluhan ini harus dari segala yang terbaik daripadanya, ayat 29 ya. Dan diserahkan kepada imam-imam. Jadi orang Lewi itu penerima tithing juga memberikan tithing kepada imam-imam. Tithing juga yang diberikan kepada imam-imam ya. Kemudian yang ketiga, Israel membawa persepuluhan ke tempat yang dipilih Tuhan Allah dari segala suku sebagai kediaman. Ya, Ulangan 12 ayat 5 sampai dengan 33, yaitu di mana? Di Yerusalem. Nah, persembahan persepuluhan itu berbentuk makanan yang dimakan bersama orang Lewi ya. Nah, jika di Yerusalem agak jauh sehingga pengangkutan persepuluhan tuayan itu menimbulkan masalah, maka orang selalu diperbolehkan memberi persepuluhan dalam bentuk uang. Jadi uang itu ada reasonnya. Jaraknya jauh, mengangkut barang-barang susah, ya, maka boleh uang. Ulangan 14 ayat 22 sampai 27 ya. Nah, setiap 3 tahun persepuluhan dipersembahkan di tempat tinggal setiap orang. Ulangan 14 ayat ke-28. Walaupun pada kesiapan ini tetap naik ke Yerusalem ya untuk melakukan ibadah sesudah mempersembahkan persepuluhan di tempat tinggalnya sendiri. Ulangan 26 ayat 12 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan praktek persepuluhan sudah kelihatan jejaknya sejak masa Abraham ya. Seiring dengan upacara kurban yang merupakan praktek kuno Ibrani sebenarnya untuk menjalin hubungan dengan Allah melalui persembahan kepada imam sebagai pejabat perantara dan yang kemudian dilembagakan dalam ketentuan Taurat yang dikaitkan dengan rumah Tuhan dan jabatan keimaman ya.
Keluaran 29, Bilangan 18 maupun Ibrani 8 ayat 1 sampai 4 ya. Itu terjadi pada zaman Musa ya. Nah, Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, Kejadian 14 ayat 18 sampai 19. Karena imam dikhususkan untuk pelayanan agama dan kemudian diberikan kepada Bani Lewi, Bilangan 18 ayat 21, Ibrani 7 ayat 4 sampai 5 ya. Kenapa? Karena mereka tidak menerima warisan. Jadi ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek ya, maka itu juga diberikan kepada orang Lewi. Nah, persepuluhan ini merupakan bagian dari sistem agama Ibrani sebenarnya awalnya, Ibrani kuno ya, yang terkait dengan kurban persembahan dengan maksud untuk menjalin hubungan dengan Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum, sebagai pengakuan dosa dan salah dan untuk menyenangkan hati Allah sebenarnya ya. Nah, perlu disadari bahwa dalam sistem kurban dan persembahan perjanjian lama, persepuluhan itu dikumpulkan oleh Imam Lewi dan disimpan dalam ruang perbendaharaan di rumah Tuhan ya. Dan diberikan untuk menghidupi para imam dan juga dibagikan kepada orang asing, yaitu anak yatim dan janda ya, dan pemeliharaan rumah Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi jelas bahwa tithing persepuluhan itu bukan hanya menjadi milik imam ataupun orang Lewi. Ya. Kurban dan persembahan dalam perjanjian lama ataupun juga yang sejenisnya seperti tithing atau persepuluhan itu, saya ulangi, betul dikumpul oleh Imam Lewi dan disimpan dalam ruangan perbendaharaan di rumah Tuhan. Nehemia 10 ayat 37 sampai dengan 38, 2 Tawarik 31 ayat 11 sampai 12 ya. Nah, setelah dikumpulkan itu diberikan untuk menghidupi siapa? Menghidupi para imam. Jadi kalau bisa dikatakan GM-nya ini adalah orang Lewi, kemudian yang menerima itu adalah para imam. Nah, bukan cuma para imam, tetapi juga orang asing, artinya pendatang. Apalagi para yatim dan janda-janda, Ulangan 14 ayat 28 sampai dengan 29. Dan juga untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Jadi bait Allah atau rumah Tuhan itu juga, kalau bisa dikatakan, duitnya dari mana untuk maintain-nya? Salah satunya adalah tithing. Nah, kalau begitu, bolehkah umat Kristen memberikan persembahan persepuluhan? Tidak ada larangan bagi mereka yang ingin menyisihkan atau bagian tertentu secara teratur untuk dilakukan sebagai ungkapan dua kasih dan iman bersyukur kepada Tuhan. Namun, bila umat Kristen hidup dalam iman dan anugerah Allah dalam perjanjian baru, masih melakukan persembahan persepuluhan menurut tata cara perjanjian lama sebagai kewajiban Taurat, ya, apalagi kalau disertai dengan motivasi mengharapkan tingkap-tingkap langit terbuka agar mendatangkan berkat yang berkelimpahan baginya, jelas ini tidak benar. Kok bisa? Karena darah Yesus Kristus itu cukup untuk kita mendapatkan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Nah, kalau begitu, enggak usah tithing dong. Keliru juga. Yang tidak boleh persepuluhan itu menunjuk, mengharapkan sang penebus. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tithing itu dalam kaitan dengan tata cara ibadah orang Yahudi perjanjian lama, dilakukan disebabkan karena ada koneksitas dengan penebusan Kristus. Gitu loh. Nah, sekarang kan Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kalau begitu, tithing yang kita kasih itu apakah dalam konteks tata cara Yahudi perjanjian lama? Jawabannya tidak. Sebab Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kalaupun kita tithing atau perpuluhan yang kita berikan itu adalah bentuk dari iman dan syukur kita kepada Allah. Gitu ya. Nanti boleh tanya, problem-problem di seputar tithing ini menarik untuk dikaji ya. Jadi Alkitab begitu jelas menyatakan tentang persepuluhan ya.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Nah, ini menarik ya. Kata Ibrani persepuluhan atau maaser secara harafiah itu artinya 1/10 bagian. 1/10 bagian. Nah, kita perhatikan di dalam hukum Allah, bangsa Israel diwajibkan untuk memberikan 1/10 dari ternak dan hasil ternak mereka, dan juga 1/10 dari penghasilan mereka ya, sebagai pengakuan bahwa Allah telah memberikan mereka berkat. Nah, persepuluhan itu terutama dipergunakan untuk biaya-biaya ibadah dan sokongan bagi para imam. Nah, Allah menyanggupkan umatnya untuk bertanggung jawab untuk mengatur sumber-sumber penghasilan yang telah diberikan kepada mereka, kepada umatnya maksudnya begitu ya. Nah, kemudian kita cek intinya apa sih sebenarnya tithing ini. Ya. Intinya apa sih sebenarnya? Sabar ya. Inti persepuluhan ialah pengertian bahwa Allah memiliki segala sesuatu, itu sebenarnya tekanan utamanya. Itu jelas sekali dalam Keluaran 19 ayat yang kelima ya. Kemudian juga dijelaskan dalam Mazmur 24 ayat 1, pasal 50 ayat 11-12, dan Hagai 2 ayat yang ke-9. Nah, kira-kira begitu. Nah, manusia diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan kasih karunia, kemurahan, dan berkat-Nya ya. Bangsa Israel dituntut untuk memberikan banyak persembahan kepada Tuhan, terutama dalam berbagai bentuk korban selain tithing itu ya. Nah, kemudian pertanyaan muncul, benarkah orang-orang yang membayar persepuluhan akan diberkati oleh Allah? Kalau kita cek Matius 23 ayat 23, itu Yesus berkata, ngeri sekali ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kadang-kala teks ini justru diplesetkan. Yang penting itu keadilan, yang penting itu belas kasihan, yang penting itu kesetiaan. Tithing itu tidak perlu. Apakah teks ini bermakna seperti itu? Tidak. Teks ini justru berkata begini, kalau kamu kasih tithing, itu tidak bisa menggantikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kalau kamu kasih tithing, juga harus tetap adil, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, itu benar. Gitu ya. Nah, perhatikan orang-orang Farisi membayar persepuluhan dengan setia. Tetapi apa yang mereka terima bukanlah berkat dari Allah, melainkan kutuk dari Tuhan Yesus. Sebaliknya Tuhan Yesus malah menegaskan tentang 3 bagian terpenting dari hukum Taurat. Sehubungan dengan apa? Masalah pemberian ini ya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang tidak lain adalah inti atau makna persepuluhan. Nah, maksudnya begini. Keadilan dilakukan, belas kasihan diterapkan, kesetiaan ditunjukkan. Tapi itu tidak mengganti persepuluhan. Atau persepuluhan dilakukan, keadilan tidak, belas kasihan tidak, kesetiaan tidak, itu juga keliru. Teks ini ingin menekankan bahwa hukum Taurat itu sempurna. Jadi kalau kamu kasihkan tithing, harus juga bersikap adil, harus juga ada belas kasihan, harus juga setia. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah tithing itu alkitabiah? Iya. Alkitabiah karena konsep persepuluhan itu tertulis dalam Alkitab. Nah, kita harus melangkah lebih jauh untuk menyatakan bahwa persepuluhan bukan doktrin atau praktik yang diajarkan oleh Perjanjian Baru. Secara singkat dapat dikatakan bahwa persepuluhan adalah milik orang Israel, sebagaimana yang tertulis dalam hukum Taurat ya, bukan milik orang Kristen. Buktinya dalam Perjanjian Baru hanya ada 4 ayat menuliskan tentang persepuluhan. 2 ayat menceritakan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap orang Farisi.
Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 41. Satu ayat menceritakan tentang ketinggian hati orang Farisi, Lukas 18 ayat 12, karena memberikan tithing. Satu ayat lagi menceritakan tentang persembahan Abraham kepada Melkisedek, Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, Yesus kan berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan ditinggalkan. Gitu kan teksnya ya. Itu betul ya. Nah, kita harus melihat pada konteksnya secara keseluruhan, bukan hanya mencomot satu dua perkataan Tuhan Yesus, kemudian bermain-main kata. Nah, pada saat Yesus sedang menjelaskan kepada orang Farisi perihal makna persepuluhan, ditinjau dari sudut hukum Taurat, prinsip dari hukum Taurat adalah terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Galatia 3 ayat 10 ya. Yang kemudian disimpulkan dengan istilah melanggar satu berarti semua. Yakobus 2 ayat 10 ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud untuk menegaskan bahwa konsep persepuluhan masih tetap berlaku di masa perjanjian baru. Walau Yesus juga ingat ya, bukan berarti menolak, melainkan menegaskan kepada orang Farisi bahwa memberi persepuluhan tetapi melupakan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan sama artinya tidak memberi persepuluhan. Saya ulangi, Yesus tidak pernah menolak atau melarang tithing dalam perjanjian baru. Tetapi Yesus menegaskan kepada orang Farisi, sekalipun orang Farisi memberi persepuluhan tapi melupakan keadilan, belas kasihan ya dan kesetiaan, itu sama artinya persepuluhannya dan nilainya tidak ada artinya. Nah, itu penting bagi kita. Jadi kalau kita sudah kasih tithing, harus tetap adil, harus tetap setia, harus tetap kasih. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan persepuluhan Abraham kepada Melkisedek? Gitu kan? Selalu itu juga menjadi salah satu perguncingan ya. Ya, nah, ketika Abraham berjumpa dengan Melkisedek yang ditegaskan sebagai tokoh yang lebih besar daripada Abraham, seorang raja dan imam di kota Selem, ya, Yerusalem kuno itu ya, yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus sebagai raja dan imam. Nah, beliau menyerahkan 1/10 dari segala hasil rampasan setelah mengalahkan Raja Kedorlaomer dan raja-raja dari timur ya. Nah, kisah ini mengambil 3 hal penting. Pertama, persepuluhan Abraham itu bersifat sukarela. Karena pada waktu itu hukum Taurat belum diberikan. Yang kedua, persepuluhan Abraham itu berasal dari jarahan, bukan dari penghasilan sebagai ternak kambing domba. Ini kalau kita bicara dalam konteks Abraham kepada Melkisedek ya. Yang ketiga, persepuluhan Abraham kepada Melkisedek itu satu-satunya persepuluhan yang diberikan Abraham seumur hidupnya. Setidaknya yang terkali tidak prinsip yang namanya memberikan tithing. Ya, sama sekali tidak mengabaikan itu ya. Prinsip saya begini, jangan terlalu banyak berteori, berkamuflase tentang tithing. Jangan berkata saya memberikan 100% dari yang saya punya. 1/10 aja kita susah memberikannya, apalagi 100%. Ya. Rasionya harus jalan. Mana sih lebih berat, memberi 100% atau 10%? Tentu lebih berat 100%. Dan jangan pernah ngomong dalam perjanjian baru itu persembahan seluruh hidup. Aduh, itu terlalu tinggi. Faktanya apa? 10% aja susah, apalagi seluruh hidup. Nah, itu maksud saya. Ini penting bagi kita ya. Ya, kita lanjutkan. Apakah perjanjian baru menolak konsep persepuluhan? Ya, tidak. Karena dasar dari pemberian persepuluhan Abraham kepada Melkisedek itu adalah kasih. Artinya dilakukan secara sukarela, bukan berdasarkan perintah. Nah, hal ini yang sesungguhnya ingin ditegaskan oleh perjanjian baru, bahwa kita harus memberikan seluruh persembahan kita berdasarkan kasih. Termasuk salah satunya adalah tithing ya. Kita perhatikan makna persepuluhan di dalam perjanjian lama ya. Ya.
ada 3 statement. Yang pertama itu adalah Maaser Rison. Artinya persepuluhan pertama ya. Itu nanti dicek di Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan 28 ya. Nah, melalui teks tersebut kita mengetahui bahwa ada beberapa poin penting yang dijadikan bahan perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh gereja yang mengaku sebagai penerus bagi bangsa Israel ya. Nah, perpuluhan adalah persembahan khusus yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, bukan kepada suku Lewi, ayat 19 dan 24 ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, suku Lewi sama sekali tidak berhak untuk menuntut apalagi mengancam bangsa Israel apabila mereka lalai memberikan persepuluhannya. Nah, suku Lewi ini menerima persembahan persepuluhan dari Tuhan sebagai upah atau pekerja mereka di kemah pertemuan ya. Waktu itu sebelum menjadi bait Allah ya. Yaitu sebagai pengganti karena mereka tidak menerima tanah pusaka sebagaimana ke-11 suku lainnya. Nah, adapun alasan mengapa mereka tidak menerima tanah pusaka, karena mereka adalah milik pusaka, Tuhan adalah milik kepunyaan atau pusakanya ya. Nah, Tuhan sendiri yang mengganti dari seluruh anak sulung bangsa Israel sehubungan dengan tulah kematian anak sulung ya. Kemudian suku Lewi ini menerima persembahan persepuluhan dari bangsa Israel dengan perbandingan 1:11 suku, gitu ya. Nah, orang Lewi ini memberikan persembahan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan persembahan itu kepada keluarga Harun yang adalah imam-imam ya. Nah, apabila gereja menganggap bahwa konsep persepuluhan berasal dari Perjanjian Lama, masih tetap berlaku di masa Perjanjian Baru, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita tidak mengikuti semua aturan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Sebab Perjanjian Baru itu sama sekali tidak mengatur soal tithing atau persepuluhan ini. Nah, ini penting buat kita sebagai orang percaya. Kita perlu mengetahui bahwa yang kedua selain Maaser Rison, maka yang kedua itu makna yang kedua adalah Maaser Sheni. Ya, Maaser Sheni ini artinya sebenarnya adalah persepuluhan kedua. Apa sih yang dimaksudkan dengan persepuluhan kedua? Itu bisa dicek di Ulangan 14 ya. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, gereja itu tidak konsekuen di dalam menerapkan konsep persepuluhan yang alkitabiah. Sampai dengan saat ini kalau kita bisa katakan begitu ya. Tidak pernah sekalipun kita dengar seorang pendeta yang mengajarkan bahwa dalam Alkitab terdapat suatu jenis perpuluhan yang boleh dimakan sendiri oleh pembawanya bersama dengan seisi rumahnya. Nggak pernah ya. Yang namanya perpuluhan itu pasti diberikan dan tidak bisa dinikmati oleh si pemberi. Nah, mungkin salah satu kekhawatiran yang timbul dalam mengajarkannya adalah suatu jenis persepuluhan yang boleh dimakan sendiri. Persepuluhan itu boleh dimakan sendiri. Adalah kecenderungan manusia yang pada akhirnya tidak akan memberi sama sekali. Tetapi hal itu bukan urusan gereja ya, apalagi sampai menghakimi mereka yang tidak mau memberikan persepuluhan. Nah, ada makna di balik persepuluhan kedua yang disebut dengan Maaser Sheni ini ya. Apa itu? Bicara tentang kesetiaan. Bangsa Israel itu diminta membawa persepuluhan mereka ke Yerusalem, tempat mereka kelak dipilih oleh Allah, atau bila terlalu jauh mereka bisa menguangkan persepuluhan mereka ya dengan atau membelanjakan uang tersebut dan membawanya ke Yerusalem ya. Sesuka hati mereka dengan tujuan apa? Agar mereka makan di hadapan Tuhan bersama-sama seluruh anggota keluarga, yaitu setiap tahun sekali. Dari mana uangnya? Dari persepuluhan itu ya. Dilaksanakan pada hari raya Pesta Panen ya, atau lebih dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu yang kemudian dirayakan oleh orang Kristen sebagai Hari Raya Pentakos ya. Tujuannya apa? Supaya mereka belajar untuk takut akan Tuhan Allah mereka ya. Maksudnya agar bangsa Israel yang dulu pernah jatuh ya dalam bentuk penyembahan berhala tidak lagi mengerjakan atau melakukan itu ya. Nah, dengan ada hari raya Pesta Panen yang diiringi dengan Maaser Sheni,
tithing yang kedua itu di mana persepuluhan itu dimakan bersama, bangsa Israel senantiasa diingatkan kepada satu-satunya sumber berkat yang harus mereka sembah, yaitu siapa? Yahweh. Jadi Pentakost itu sebenarnya kalau kita bisa katakan satu peristiwa di mana bangsa Israel celebrate, merayakan panen ya, dan itu dalam PL itu dapat dikatakan partinya itu dari mana budgetnya? Ya budgetnya adalah tithing yang dikumpulkan oleh setiap orang yang ada di tempat itu. Kira-kira gitu. Jadi tithing mereka masing-masing kira-kira begitulah yang kemudian dinikmati secara bersama-sama. Jadi tithing itu dalam konsep maaser yang kedua ini ya, Sheni ini bicara tentang apa? Tithing dari seseorang yang dimakan oleh orang itu sendiri. Nah, yang lain juga melakukan hal yang sama, kemudian bersama-sama menikmatinya. Beda dengan konsep yang kita pahami di masa kini ya, bahwa tithing itu tidak bisa dinikmati oleh pembawanya, yang menerimalah yang menikmatinya. Yang ketiga adalah Ma'aser Ani, ya. Ulangan 14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 lah ya. Nah, perjanjian lama yang menyebut tentang adanya persembahan bagi orang-orang yang miskin atau orang yang lebih dikenal dengan istilah persembahan diakonia kalau di masa kini ya. Nah, mereka itu mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan tithing itu ya. Orang miskin janda-janda, ini bukan janda kaya ya, bukan janda kinclong ya. Ini janda miskin, janda susah. Bukan anak yatim piatu yang kaya raya seabrek dengan warisan yang diterima oleh orang tuanya. Ini yatim piatu susah ini ya. Nah, bahkan juga orang asing, pendatang, bukan pendatang yang kaya raya ya, pendatang yang susah. Itu juga bisa mendapatkan tithing gitu ya. Ma'aser Ani ini juga dilakukan setiap tahun ketiga dan tahun ke-6 dalam satu periode tahun Sabat atau 7 tahun ya, bisa begitu. Nah, salah satu fungsi dari persepuluhan di dalam perjanjian lama ini adalah menyatakan belas kasihan ya, compassion. Agar orang-orang miskin dan orang-orang asing itu tidak harus mati kelaparan karena mereka tahu kemana mereka harus pergi dan mendapatkan makanan, yaitu di mana? Di pintu kota yang disebut dengan Sa'ar atau pintu gerbang. King James Version itu menggunakan istilah gates ya. Nah, orang-orang lain bertugas untuk mengatur pembagiannya di sana ya. Big question. Kemana sebenarnya persepuluhan harus dibawa begitu ya? Itu selalu menjadi pertanyaan jemaat. Baik, kita akan melihat secara dekat, kemudian silakan memberikan pertanyaan terkait dengan makna persepuluhan bagi umat Allah ya. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting agar umat Allah itu nggak ada kecurigaan gitu ya. Yang jadi problem di masa kini itu kan bicara tentang tithing itu apa? Umat Allah itu selalu bertanya-tanya, ini dibawa kemana perpuluhannya ini ya? Yang membuat jemaat itu apa? Susah hati untuk memberikan secara jujur, secara plong, secara damai persepuluhannya. Apalagi kalau dilihat pendetanya, aduh, ini pendeta saya ini nggak ada kerjaan, kerjanya besuk doang. Tapi kalau dikumpulkan perpuluhan, kok kelihatannya si pendeta lebih banyak pendapatannya dibanding jemaat yang adalah pengusaha ya. Nah, ini penting lagi nih ya. Makanya pengelolaan tentang persepuluhan ini harus diperhatikan dengan seksama. Saya mau sampaikan dengan kerendahan hati, malam ini posisi saya netral ya. Posisi saya itu fair. Artinya tidak memberatkan jemaat dan juga tidak bermaksud mengunggulkan para pendeta sang penerima perpuluhan di masa kini. Ingat loh, perpuluhan dalam masa perjanjian lama itu ya ada perpuluhan pertama, perpuluhan kedua, perpuluhan ketiga. Bisa dikatakan pertama itu untuk orang Lewi dan imam-imam, kemudian perpuluhan kedua itu dipakai untuk party bersama di peristiwa hari raya yang disebut dengan Pentakost. Yang ketiga itu ya dimakan oleh yatim piatu, orang asing ya. Mereka pergi ke rumah Tuhan atau ke bait Allah. Nah,
Kenapa? Karena mereka selalu paham, mengerti dalam konteks perjanjian lama bahwa kita orang miskin, yatim piatu, dan orang asing ini tempat pelariannya adalah rumah Tuhan. Ya, itu sudah menjadi legal dalam perjanjian lama itu. Jangan lupa itu ya. Bahwa orang miskin, yatim piatu, janda-janda, fakir miskin, ya, orang yang ada dalam perjalanan ataupun juga pengasingan itu layak patut diizinkan untuk masuk ke rumah Tuhan untuk menikmati makan minum di situ ya. Karena salah satu tithing fungsinya adalah dikumpulkan untuk mereka. Ya, baik. Coba kita lihat sekarang makna persepuluhan bagi umat Allah ya. Oke. Kasih tanya ini. Ya, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 ini teks yang kadangkala dikontroversikan, kadangkala diterjemahkan salah, dan juga kadangkala disampaikan dengan benar tapi tidak bisa diterima. Nah, itu sebabnya ini harus dibahas secara clear supaya Bapak Ibu sebagai audiens nanti bisa memiliki pegangan yang strong dan juga silahkan berdiskusi. Nah, pada malam ini mohon jangan ada yang tensinya tinggi ya. Semua harus ada pada posisi belajar mendengar ketika ada yang mengusulkan dan bertanya, dan juga belajar menerima ya jika ada sesuatu yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dipegang atau dipahami selama ini. Saya mulai dengan pernyataan, persepuluhan bukanlah persembahan, bukanlah pemberian, tetapi mengembalikan milik Allah 10% dari semua penghasilan yang kita peroleh setiap hari. Artinya apa? Bersih. Jadi bukan persembahan, tetapi apa? Pengembalian. Walaupun di dalam Alkitab disebut persembahan persepuluhan. Tapi kalau kita pahami dengan cermat, sebenarnya apa? Pengembalian. Kalau persembahan itu sesuatu yang kita beri yang merupakan hak kita. Tapi kalau pengembalian itu sesuatu yang bukan menjadi milik kita kemudian kita berikan. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan tithing ini, perpuluhan itu adalah buah pertobatan. Loh, Pastor Andi, jangan ngomong begitu dong. Memangnya orang kalau tidak kasih persepuluhan tidak bertobat? Jawabannya iya. Sebentar, masih koma, belum titik. Bertobat yang bagaimana dulu? Oke, kita cek. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 8 ya. Firman Tuhan berkata jelas tuh ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, dijelaskan di sini, pribadi Allah itu tidak berubah. Artinya apa? Konsisten. Konsisten akan adanya keturunan Abraham yang diberkati. Karena mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 2. Dengan rela loh. Nah, keturunan Abraham ini juga adalah Bani Yakub. Jangan lupa ya, bahwa Allah itu dipanggil Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu Allah siapa? Allah orang percaya di masa kini. Nah, dijelaskan tidak akan lenyap. Itu konsistensi perjanjian agreement Tuhan kepada orang beriman. Jadi bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah kepada orang percaya. Nah, kira-kira begitu terjemahan singkatnya atau sederhananya. Nah, Bani Yakub itu menyimpang dan tidak memelihara ketetapannya sejak nenek moyang. Sejak kapan kira-kira? Ingat itu ya, Yakub itu kan penipu. Jadi Bani Yakub itu adalah apa? Tukang tipu. Jelas itu ya.
Dikatakan itu Bani Yakub, bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, tetapi Yakub ini penipu. Penipu. Undangan ilahi diberikan agar bertobat. Itu maksudnya. Ayat yang ke-7 itu. Sejak zaman nenek moyangmu, nah itu menunjuk kepada siapa ini sebenarnya? Kepada Bani Yakub dan keturunannya. Kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Itu maksudnya, tidak bertobat. Makanya ketika orang beri tithing disebut apa? Ada buah pertobatan. Dijelaskan, kembalilah kepadaku. Artinya apa? Menyimpang. Tidak bertobat dalam hal apa? Tidak bertobat dalam hal pengembalian tithing atau persepuluhan. Ditambah lagi, aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi ketika umat Allah, Bani Yakub itu bertobat dalam artian apa? Persembahan loh nih ya, bukan dalam hal yang lainnya ya. Pertobatan dalam pengembalian persepuluhan akan mengakibatkan Allah kembali kepada Bani Yakub. Begitu sederhananya. Nah, dikatakan Bani Yakub itu semestinya tidak boleh menipu Allah. Namun terbukti menipu Allah. Bagaimana menipu Allah? Yakni dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu ayat 8 ya. Kita nggak usah ngomong yang lain, ngomong teks Alkitab aja lah. Nah, Tuhan itu jijik terhadap penipu. Mazmur 5 ayat yang ke-7. Bahkan kalau dikatakan itu ya, penipu itu umurnya tidak panjang atau pendek. Mazmur 55 ayat 24. Penipu itu hukumannya kalau dalam PL ya, Maliaki 1 ayat 14 bagian A itu dikutuk. Apakah orang yang tidak kasih tithing persepuluhan tidak masuk surga? Timbul pertanyaan begitu ya. Ingat, persepuluhan dalam PL dan PB itu dua hal yang berbeda. Persepuluhan dalam PL itu ya ada kaitannya dengan tata ibadah yang mengharapkan kehadiran Mesias, juru selamat. Sementara kita tithing dalam perjanjian baru itu bukan mengharapkan kedatangan Mesias. Mesias sudah datang. Nah, itu sebabnya kalau bisa dikatakan tithing tidak ada hubungannya dengan keselamatan dalam perjanjian baru ya. Tapi lebih kepada iman dan syukur kepada Allah. Baik. Selanjutnya kita lihat yang kedua. Jadi dalam arti cien hepeng manidoi, orang yang tidak kembalikan persepuluhan belum bertobat. Orang yang kembalikan persepuluhan menunjukkan pertobatan. Yang kedua, persepuluhan adalah kunci diberkati. Kok bisa begitu? Iya. Jelas sekali dalam ayat 9 dan 10 bagian D ya. Coba perhatikan. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Oke, itu untuk Bani Yakub ya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ayat 10 bagian D perhatikan. Mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, mereka dikutuk karena menipu. Artinya tidak konsekuen, tidak konsisten terhadap perjanjian Allah Abraham, Isa dan Yakub. Dalam hal apa? Persepuluhan. Ayat 9 itu ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Nah, tidak mengembalikan persepuluhan itu berakibat kutuk. Sebab ini berarti mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Itu Yeremia 17 ayat yang kelima ya. Sehingga tidak mengalami keadaan yang baik. Yeremia 17 ayat yang ke-6, ia seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Nah, kalau begitu kita tidak boleh mengandalkan manusia. Mengandalkan kemampuan kekuatan kita untuk mengambil persepuluhan itu karena merasa tidak cukup. Tetapi terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan mengembalikan tithing itu?
Jadi mengembalikan tithing itu sebenarnya mengandalkan Tuhan karena kita hilang 10% dari 100%. Dan Alkitab berkata, itu kunci diberkati. Jadi mengembalikan persepuluhan itu, maka diberkati. Kenapa diberkati? Bukan judi nih ya. Karena ketika orang mengembalikan persepuluhan, dia mengandalkan Tuhan. Kok bisa mengandalkan Tuhan? Di mana buktinya dia mengandalkan Tuhan? Iya, karena dia kehilangan 10%. Yang semestinya 100%, tinggal 90%. Nah, kalau kita cek Yeremia 17 ayat ke-7, itu berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa artinya? Orang yang mengembalikan tithing itu adalah kunci diberkati. Ini sudah 2 poin ya. Yang pertama, persepuluhan adalah buah pertobatan. Orang yang bertobat secara finansial mengembalikan persepuluhan. Bukan berarti orang yang tidak beriman, orang yang beriman kepada Yesus itu yang tidak kembalikan persepuluhan itu tidak bertobat ya. Jangan lupa loh, dalam hal finansial, orang yang tidak kembalikan tithing itu belum bertobat. Dalam hal finansial loh. Yang kedua, persepuluhan adalah kunci diberkati. Nah, kita perhatikan terus. Yang ketiga, persepuluhan adalah bukti pelayanan. Dalam perjanjian lama jangan ngomong banyak ya tentang pelayanan kalau tidak kasih tithing. Sebab ayat 10 kalau kita perhatikannya A, B, dan C itu berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan. Rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Nah, ini penting. Artinya apa? Ketika orang mengembalikan tithing, maka harus dipahami orang itu mendukung pelayanan. Orang itu terbukti secara finansial terlibat dalam pelayanan. Mengapa? Karena dengan membawa persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, rumah perbendaharaan ini alamat yang tepat dalam konteks masa lalu, dalam perjanjian lama ya. Tujuannya apa? Agar di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa toh? Kalau PL itu menjadi sentral pembinaan spiritual dalam perjanjian lama. Jadi bawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan, itu merupakan cara untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan adanya tithing, dengan adanya adanya makanan di rumah perbendaharaan, maka sang pelayan imam, sebutlah begitu, dia bisa eksis. Bukan hanya itu, mungkin juga orang-orang yang mau berteduh, berlindung, ataupun yang susah bisa menikmati tithing itu. Itu pentingnya. Kenapa perlu di rumah Tuhan? Bawa ke rumah perbendaharaan di dalam rumah Tuhan. Dijelaskan agar pelayanan dapat dioptimalkan. Pelayanan itu susah ya dioptimalkan kalau kita bermasalah di dalam masalah hal-hal yang bersifat primer. Tidak bisa jalan pelayanan itu. Kalau hal primer seperti soal makan minum ini masih menjadi struggle dalam ministry. Itu sudah diketahui dalam perjanjian lama ya. Bahwa salah satu problem di dalam pelayanan PL, perjanjian lama, itu masalah apa? Masalah finansial, yaitu soal makan dan minum. Jangan lupa, alamat yang tepat dalam PL untuk membawa persepuluhan itu adalah rumah perbendaharaan. Perpuluhan adalah bukti untuk mendukung pelayanan. Dan Allah menjamin, dikatakan di situ apa? Akan diberkati secara berkelimpahan. Seolah-olah begini, ada janji yang memberikan penguatan yang tidak bisa tidak, pasti terbukti. Ketika orang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, melalui tithing atau persepuluhan, Alkitab berkata, uji aku. Bahasanya itu apa? Tidak bisa tidak, harga mati. Pasti tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Artinya kemungkinan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan itu besar sekali. Nah, istilah rumah Tuhan ini menunjuk pada strukturnya.
struktur maksudnya apa? Diorganize secara baik sehingga ada alokasi persepuluhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penyebab umat itu kenapa susah untuk mengembalikan tithing, karena tidak diorganize ministry untuk persepuluhan itu salah satunya itu ya. Ketika persepuluhan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi struggle tersendiri di dalam kehidupan umat Allah. Ini penting untuk kita perhatikan secara bersama-sama ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa persepuluhan itu mendukung pelayanan. Jadi orang yang mengembalikan persepuluhan mendukung pelayanan, itu sebabnya sebaiknya persepuluhan itu kalau di gereja-gereja non-karismatik harus dijelaskan juga fungsinya seperti apa. Digunakan untuk apa. Supaya tidak jadi masalah ya. Nah kalau di gereja karismatik ya mungkin mazhabnya berbeda ya. Biasanya itu menjadi milik gembala jika pelayanan itu dirintis dengan nol oleh gembala sidang, gitu ya. Atau juga biasanya kalau ada tim tetap dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Baik, kemudian yang keempat, persepuluhan adalah sarana kebahagiaan. Wah, apa hubungannya orang mengembalikan persepuluhan dengan hidup bahagia? Kira-kira begitu ya. Ada korelasinya enggak? Oh ada. Kalau kita cek ayat 11-12 itu berkata demikian dari Malaikat 3 ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, melalui Malaikat 3 ayat 11-12 ini dijelaskan metode Allah untuk membahagiakan itu bagaimana? Menghardik, menolak masalah dan membukakan jalan untuk mencapai sukses yang disebut dengan berhasil. Bagaimana caranya? Belalang pelahap sebagai penyebab kegagalan itu ya dihardik. Itu ayat 11 ya. Dan orang-orang akan menyebut atau menceritakan atau bersaksi bahwa mereka yang mengembalikan tithing persepuluhan itu menjadi negeri atau tempat yang menyukakan atau menyenangkan. Itu ayat 12 ya. Nah, ini connect dengan perjanjian baru ya kalau kita cek ya. Connect-nya di mana? Connect-nya begini. Paulus kan berkata di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gitu loh. Sebab orang yang mengembalikan persepuluhan dikatakan dalam Amsal 11 ayat 24 bagian A itu menyiratkan akan semakin bertambah kaya. Bahkan Amsal 11 ayat 25 bagian A itu berkata apa? Diberi kelimpahan alias luber, diberkati secara luar biasa. Baik. Ada summary yang saya mau sampaikan yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama ya. Summary-nya kira-kira begini. Pertama, persepuluhan merupakan pengembalian milik Allah yang dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berada pada level terendah. Duh, kok bisa begitu? Iya, karena masih ada yang namanya first fruit atau buah sulung ya, yang bisa dilakukan setiap tahun. Dan juga masih ada pemberian lainnya, berupa ucapan syukur dan lain sebagainya. Nah, Tuhan menuntut pemberian bukan hanya persepuluhan, namun seluruhnya, satu kehidupan yang disebut oleh Paulus sebagai persembahan tubuh ya. Itu Roma 12 ayat pertama. Kemudian yang kedua, persepuluhan itu merupakan bukti seseorang telah bertobat secara finansial. Artinya apa? Menyadari keuangan yang ada adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menyebabkan seseorang itu memiliki apa yang ada sekarang. Gitu ya. Dan seterusnya.
Jadi berkat Tuhanlah yang membuat dia memiliki sesuatu. Bukan karena upayanya semata-mata. Nah, selanjutnya statement saya yang ketiga ya adalah persepuluhan merupakan kunci diberkati karena menyadari setiap orang yang mengembalikan persepuluhan itu menunjukkan adanya kebergantungan mutlak pada sumber berkat, yaitu Allah. Karena 10% telah berkurang dari 100%, sehingga yang ada tinggal 90%. Yang keempat, saya mengatakan persepuluhan menunjukkan seseorang mendukung pelayanan. Karena dari persepuluhan tersebut digunakan untuk kepentingan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Kemudian statement saya yang kelima, persepuluhan itu menjadi sarana atau media untuk menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang mengembalikan persepuluhan itu diberkati bisnisnya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, sehingga orang lain menyebut apa? Orang itu berbahagia. Yang keenam, persepuluhan diberikan kepada pemimpin rohani ya, di mana Anda berjemaat atau bergereja, pendeta setempat atau gembala jemaat ya. Kemudian yang ketujuh adalah persepuluhan itu harus dikelola secara transparan, karena persepuluhan yang diberikan itu apakah dikatakan atau tidak oleh jemaat sebenarnya menuntut pertanggungjawaban pelaporan penggunaannya untuk apa saja. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah pemimpin rohani harus menjadi contoh dalam hal mengembalikan persepuluhan agar diberkati Tuhan dan menjadi teladan bagi jemaat. Ya, saya kira presentasi saya cukup sekian. Saya serahkan kepada Pak Ketua kita, STT Batra Josias, the best host kita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hanas yang sudah memberikan materi cukup jelas. Dan masih ada waktu 25 menit untuk kita berdiskusi, bertanya, atau ada yang menambahkan. Kita langsung saja pada pertanyaan. Dan ketika ada pertanyaan, langsung saja Pak Dr. Hanas untuk segera menjawab. Terima kasih, Pak Ketua. Siap. Ya. Ada sharing, Pak. Sharing, Pak. Ya, silakan Pak Pendeta Heri Poli. Ya, selamat. Mohon maaf saya tidak bisa tampakkan video saya ini karena saya masih dalam perjalanan, on the way. Lagi ngedrive ya Pak. Silakan. Ya, karena jadi hampir setiap webinar ini saya selalu mengikutinya di jalan karena pas saat-saat kita kumpul di sekolah kan. Iya. Pulang dari kumpul di di ya, sekolah. Pak ya. Ya. Jadi begini Pak, mengenai persepuluhan itu. Memang banyak yang bertanya, kemana sih perpuluhan itu mau kita kasih? Apakah untuk gembalanya atau untuk gereja? Itu pernah ditanyakan kepada saya. Saya bilang bahwa seyogianya bahwa perpuluhan itu diserahkan kepada gereja, dikelola oleh gereja sesuai dengan firman Tuhan tadi di Maleakhi bahwa bawalah persembahanmu ke rumah perbendaharaan. Jadi ke rumah perbendaharaan. Bukan kepada gembala sidang, bukan kepada pendeta untuk dikelola. Di sini kan masih terjadi polemik ya. Ada yang mengatakan itu kan untuk pendeta, untuk gembala sidang. Itu pendapat ya. Itu satu Pak. Kalau saya sendiri lebih memilih kepada perpuluhan itu dikelola oleh gereja, bukan dikelola pribadi oleh gembala sidang. Karena diperuntukkan untuk seperti kalau di orang-orang Yahudi itu kan untuk orang Lewi. Orang Lewi kan bukan satu, bukan kepada Musa. Musa kan itu orang Lewi, tapi kepada perbendaharaan itu dikelola untuk membayar orang-orang yang mungkin melayani di bait suci, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan ibadah di dalam rumah ibadah. Jadi bukan satu orang. Saya bertanya, jangankan kita ada di Jakarta, di daerah-daerah saya seperti di Sulawesi Utara misalnya, ada kan
jemaat-jemaatnya yang juga mengelola perubahan yang begitu kecil. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau satu saat ada orang yang memberi perpuluhannya 500 juta? Saya bertanya kembali, itu untuk siapa? Ada yang menjawab, untuk itu gembala, untuk pendeta, gitu. Terus untuk pelayanan apa? Gitu. Jadi menurut saya, kalau itu diberikan kepada gembala, luar biasa gembalanya sudah jadi kaya. Di jemaat yang kecil, kalau ada orang yang menyumbang seperti itu di jemaat yang kecil karena perpuluhan, gitu. Nah, sehingga di satu gereja menentukan bahwa perpuluhan itu harus dibatasi untuk gembalanya. Jadi misalnya gembalanya 10 juta aja. Kalaupun perpuluhannya di bawah itu ya kita kasih mungkin semua. Kalau itu lebih daripada itu ya dibatasi. Apakah 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi ada batasnya. Sehingga ketika ada orang yang menyumbang lebih daripada itu untuk kegiatan pelayanan, baik itu pembangunan atau misi atau dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di Perjanjian Baru ada juga yang menolak membayar persepuluhan karena alasan tidak disebutkan secara transparan. Kalau mungkin saya bisa kemukakan di sini ada salah satu ayat yang mungkin bisa mendukung ke arah situ secara ya implisit ya. Markus 1 ayat 44, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang kusta, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan kasihlah persembahan seperti diajarkan oleh Musa. Nah, salah satu persembahan yang diajarkan oleh Musa kan perpuluhan. Jadi Alkitab dalam Perjanjian Baru secara implisit menyebutkan bahwa perpuluhan itu sebetulnya tidak juga ya, kalau ikutilah apa yang diajarkan oleh Musa. Salah satunya adalah persembahan persepuluhan kan, gitu. Mungkin sementara, yang terakhir mengenai persepuluhan ini dalam kitab Maleakhi itu, kalau kita baca Maleakhi di pasal 1, 2 itu sebetulnya kritikan Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka sudah melenceng kan. Salah satunya mereka membawa persembahan kepada Tuhan binatang yang cacat, tidak memberikan persepuluhan. Kalau persepuluhan itu pun tidak sebagaimana yang seharusnya, sehingga Tuhan mengkritik mereka. Banyak orang kan yang hanya terfokus pada pasal 3 ayat 10. Bawalah persembahan kamu dan ujilah aku. Jadi menurut hemat saya, kita memberi kepada Tuhan karena bukan mengharapkan tingkap-tingkap langit terbuka. Tapi karena kebaikan Tuhan, kan dalam Maleakhi itu diawali dengan Allah mengasihi Israel. Jadi karena kebaikan Tuhan, karena kita sudah bertobat, kita sudah percaya, kita mau memberikan, kita sudah diberkati, kita ada keselamatan, sehingga kita mau memberikan persepuluhan. Bukan karena kita mau menerima berkat. Ya mungkin di situ ada pertanyaan, ada sharing. Bagaimana menurut Dr. Hanas? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. 500 juta Pak, 100 juta Jo. Terima kasih Pak Pendeta Heri Polii yang merupakan salah satu the top leader di ST Bahtera Josias ya, yang juga gembala di GKBI Serapung Manado. Menarik ya. Saya jawab dari yang terakhir mungkin ya. Terkait dengan tithing ini ya. 500 juta dulu deh. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan aturan gereja. Itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi kalau gereja, organisasi denominasi itu sudah ada SOP-nya seperti yang disampaikan tadi, saya kira itu patut diikutin. Ya, gembala boleh menerima tithing dari jemaat 10 juta paling tinggi, di atasnya harus diserahkan ke gereja.
Boleh, itu sangat baik. Ya, kebijakan itu kembali lagi kepada organisasi, gitu ya. Sinode, betul, lebih tepat sinode. Karena saya juga punya teman di Jakarta nih Pak, maaf kata nih, 1 bulan income-nya itu 5 miliar. 5 miliar yang mungkin setengahnya adalah tithing, berarti 2,5 M itu adalah tithing persepuluhan. Nah itu mau dikemanain itu? Kira-kira ya. Nah lagi-lagi orang kan kalau memberi aspeknya banyak ya. Aspek ketaatan, kesalehan, kesetiaan, juga mungkin karena dia senang dengan gembalanya. Begitu ya. Nah, yang kedua, sepakat Pak, bahwa sebenarnya pernyataan kedua atau pertanyaan kedua dan ketiga itu hampir sama ya. Bahwa tithing itu tidak ada unsur salvation, memperoleh hidup yang kekal itu bukan disebabkan karena orang tithing. Jadi orang tidak boleh diancam tidak masuk surga karena tidak memberikan persepuluhan. Ya, tidak memberikan persepuluhan ya. Nah, tapi juga susah dipahami dan susah dimengerti. Menurut hemat saya, orang yang sudah mendapatkan kepastian hidup yang kekal dan hidupnya diberkati tidak mengembalikan tithing. Ingat, tithing itu bisa untuk orang miskin, bisa untuk janda-janda, bisa untuk orang asing. Ya, itu kalau dalam konteks PL. Nah, dibawa ke rumah Tuhan itu bicara tentang apa? Pengelolaan yang transparan dengan penuh tanggung jawab, begitu ya. Ini joke ya. Mohon teman-teman perhatikan, only joke. Seorang senior saya berkata begini, nanti di surga itu ya, yang paling menderita dan yang paling sesara karena sakit hati, ini ilustrasi, joke namanya kan juga joke. Waktu Yesus mau memberikan mahkota kepada gerejanya, itu katanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tithing. Nah, mereka mulai menyebut, ini joke doang ya, jangan tersinggung. Terus ada yang tanya, siapa kira-kira Pak? Ya mungkin orang karismatik, karena orang karismatik itu katanya pendeta-pendetanya mengambil 10% semuanya tanpa digunakan untuk kepentingan lain. Saya tidak berkata menyinggung tentang gereja karismatiknya, bukan itu. Ini kan ilustrasi. Tapi yang saya mau sampaikan itu, jangan sampai karena masalah tithing ini kita menjadi sesuatu pribadi yang kurang menyenangkan. Karena tithing itu memang sebaiknya tidak dilahap, dinikmati sendiri oleh gembala sidangnya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak setuju. Ya, selanjutnya serahkan ke the best host kita. Masih ada pertanyaan? Ya, mungkin menambahkan saja tadi. Menurut saya, kalau misalnya tiba-tiba, saya sependapat kalau gereja yang mengelola. Ya. Kemudian kedua, kalau saja ada datang jemaat yang memiliki nilai perpuluhan seperti dikatakan tadi 500 juta, itu puji Tuhan, itu anugerah. Jadi kalau setiap gereja itu bisa bervariatif, misalnya ada yang pengusaha yang bisa memberikan persepuluhan 500 juta, 400 juta, 300 juta, 50 juta dan seterusnya, itu puji Tuhan. Pengelolaan tetap dikembalikan kepada gereja. Tetapi begini, khusus di gereja Kristen Bahtera Injil, ya GKB itu ada aturan yang dibuat, ya, ada aturan dibuat di mana 20% dari jumlah tithing yang diterima itu dikirim ke sinode untuk operasional sinode. Sementara 80%-nya itu adalah untuk
untuk gembala sidang setempat dan pengerja-pengerja di situ dengan persentase yang telah ditentukan. Itu yang terjadi di sini. Terima kasih, itu saja. Lain silakan bertanya langsung saja. Ini klarifikasi aja Pak Hanas, klarifikasi aja ini. Ya. Halo. Ya. Ya, silakan, jadi Pak. maksud saya tadi, jadi perpuluhan yang dikelola oleh yang ada di gereja jemaat lokal, ya di gereja dikelola oleh BPS-nya, ya, Badan Pengurus Jemaat, BPJ-nya. Badan Pengurus Bukan Jemaat. Gembala. Ya. Jadi ini saya ada kasih contoh tadi yang terbesar, misalnya ada yang menyumbang perpuluhan dia ke gereja itu 500 juta. Kalau itu untuk gembala kan, wah luar biasa gembala itu. Bisa mengelola sendiri. Maksud saya perpuluhan itu yang masuk tetap dikelola oleh jemaat itu, bukan bukan gembala sidangnya gitu. Dan terus diatur sebagaimana yang tadi Pak Arnold katakan. Yang kemudian mengenai perpuluhan itu tidak untuk mengancam, maksud saya karena kita memberi puluhan itu oleh karena kita ada jaminan keselamatan karena sudah bertobat, ada ucapan syukur karena kita orang percaya, ada sukacita. Jadi dasar itu kita mau memberikan persepuluhan, bukan mengharapkan tingkap-tingkap langit terbuka. Jadi kalau mengharapkan tingkat langit terbuka itu kan maunya kita sendiri itu. Tapi karena kita memberi, karena kita seperti Pak Anas bilang tadi, karena kita sebagai orang yang bertobat. Karena orang tidak bertobat, tidak percaya pun kalau memberikan persepuluhan kan tidak ada maknanya bagi Tuhan. Tuhan kaya. Begitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang diberikan keselamatan, dan dia menyadari untuk memberikan persepuluhan itu. Terima kasih. Ya, setuju dengan Pak Pendeta Heri ya. Ini ada chat yang masuk dari Pak Teddy dari Jakarta ya. Dr. Hanas mohon pencerahan untuk Matius 15 ayat 5-6 ya. Saya baca dulu ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yang dinyatakan sebagai adat istiadat bukan firman Tuhan. Jadi teks ini ingin menekankan begini ya. Ada orang-orang Farisi yang membuat perintah tidak berlaku lagi firman Tuhan itu karena adat istiadat. Begini, sebenarnya adat istiadat itu tidak harus dihapus dulu bila tidak bertentangan dengan firman Allah. Nah, ketika adat istiadat itu bertentangan dengan firman Allah, maka itu tidak boleh dilakukan. Tapi jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan firman Allah, itu tetap dilakukan. Adat istiadat itu kan sama dengan apa? Budaya ya. Budaya yang tidak bertentangan, bahkan mungkin ada peluang kesempatannya kita untuk menyatakan kebenaran firman Allah, mestinya itu dipertahankan. Nah, tapi kalau teks Matius 15 ayat 5-6 ini jelas ya bahwa budaya ini sudah menggantikan firman Allah. Sehingga dikatakan dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 10 menit. Silakan yang menggunakan waktu. Kalau tidak ada lagi, kita tutup saja. Silakan. Silakan komen-komennya, Pak. Ada 10 menit. Ya, Shalom. Saya ingin komentar sedikit. Silakan. Dr. Ya, Hanas. silakan, Pak. Ya, ya, saya mau coba kita melihat di Maleakhi 3 ayat 10. Ya. Karena tadi sudah sempat saya minta tanggapan, apakah tanggapan pendapat saya ini betul atau tidak ya. Di sini katakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Nah, pertanyaannya siapa yang bawa? Ya kan? Nah, ini bukan bertanya untuk Dr. Hanas, tapi saya bertanya untuk diri sendiri. Dan saya menemukan bahwa ketika saya
Nehemia 13. Nah, di situ di ayat situ dikatakan bahwa yang membawa perpuluhan itu, Nehemia 30, yang membawa perpuluhan-perpuluhan itu adalah orang-orang Lewi. Ayatnya yang ke-37, Nehemia 10 ayat 37. Nah, saya mengira bahwa di sini Nabi Maleaki ini mengutuk melalui firman Tuhan ya. Istilahnya dia tidak senang dengan orang-orang Lewi, bukan kepada jemaat, tetapi pada hamba-hamba Tuhan di sini. Karena ternyata kita melihat kalau membaca kembali di Nehemia 13 selanjutnya, ada imam yang ditegur di situ. Ada imam yang korupsi, ada hamba Tuhan yang korupsi di situ. Jadi mereka tidak bawa semua, jadi mereka dapat 100%, dan 100% itu mereka harus kirim ke rumah bilik-bilik pembendaraan, itu hanya 10%, tetapi mereka melakukan korupsi di situ, Pak. Itu penafsiran saya berdasarkan beberapa referensi-referensi yang saya baca. Nah, saya mau bertanya, Pak, mengenai bagaimana misalnya ini saya mendapatkan satu kasus di sebuah gereja, bukan gereja saya. Kasusnya seperti ini, Pak. Ini ada di Tangerang. Jemaat sudah memberikan perpuluhan. Oke, dan yang setahu saya itu lumayan, dan ternyata hamba Tuhannya bilang, ini listrik di gereja, listrik di pastori ini menunggak. Marilah kita memberikan persembahan. Nah, bagaimana menurut Dr. Hanas? Apakah itu harus menjadi tanggungan jemaat atau gembalanya? Karena gembalanya sudah mendapatkan perpuluhan. Nah, gerejanya ini bukan gereja, gereja ini ya gereja karismatik. Itu aja, Pak. Iya, tithing itu memang sensitif ya dibicarakan ya. Pertama saya mau merespon tentang pernyataan Maleaki tadi ya, betul. Jadi ada dua kemungkinan teks itu muncul. Yang pertama, ketimpangan yang semestinya diberikan 10% oleh orang Lewi, tetapi tidak, karena yang menerima tithing itu kan sebenarnya tithing itu yang menerima adalah orang Lewi yang membawa imam-imam yang menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi yang lain juga ada penafsiran yang menyatakan bahwa terjadinya pengabaian terhadap tithing itu karena para imam itu meninggalkan pekerjaan yang semestinya mereka lakukan disebabkan karena responsibility. Umat yang harus menyampaikan, mengembalikan itu tidak dilakukan. Jadi ada dua versi, tetapi yang saya kira kita harus sepakat similar, pemahamannya sama, bahwa masalahnya itu adalah satu, tithing tidak diberikan, kira-kira gitu ya. Apapun penyebabnya, itu masalah kedua. Nah, jika tithing itu sudah diberikan, kemudian ada masalah terkait dengan listrik belum dibayar, saya kira ini masalah manajemen ya. Memang harus clear sih di dalam gereja itu. Clearnya itu begini. Listrik sebenarnya siapa yang harus bayar? Persembahan kah? Yang bukan tithing atau juga dari tithing? Nah, ini contoh saja ya. Saya berikan contoh. Satu ketika saya praktek di Sukabumi. Memang di minggu pertama itu semua persepuluhan majelis jemaat sudah sepakat.
diserahkan ke gembala sidang. Persembahan minggu kedua, ketiga, dan keempat, bahkan persembahan minggu pertama sekalipun, jika itu tidak ada tithing, kan ada amplop kan. Ada amplop, semua jemaat kan dikasih amplop. Kalau persembahan itu tidak menggunakan amplop persepuluhan, dianggap itu bukan persepuluhan. Atau kalaupun ada amplop lain tetapi bertuliskan persepuluhan, berarti itu persepuluhan. Nah, memang ada gereja yang sudah membuat aturan semua persepuluhan di minggu pertama milik gembala sidang. Sehingga listrik, telepon, ataupun juga maintain yang ada di gedung itu memang harus dibayar bukan dari tithing. Kembali lagi, saya tidak memberikan judgment ataupun decision pada malam ini. Mungkin lebih elok kalau kita menggiring pada kesepakatan awal seperti apa sebenarnya. Kesepakatan awal seperti apa itu biasanya begini. Apakah tithing itu juga di dalamnya harus digunakan untuk pembayaran listrik? Ataukah tithing itu tidak ada di dalamnya untuk pembayaran listrik? Tapi menjadi elok jika persembahan itu memang tidak mencukupi pembayaran listrik, sebaiknya memang gembala berinisiatif untuk menggunakan tithing itu bagi pembayaran listrik. Kira-kira begitu. Tapi jika dari awal sudah disepakati bahwa pembayaran listrik itu diambil budgetnya dari yang lain selain tithing, maka harus fair. Bahwa listrik harus dibayar bukan dari tithing. Begitu. Itu option dari saya, kira-kira begitu. Jadi tergantung kebijakannya masing-masing ya. Karena ini sinode ini memiliki rule ataupun aturan yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Randy. Siap. Ya, baik. The last question kalau masih ada 2 menit. Saya lihat Pak Kapolres sudah siap-siap. Ya, selamat malam Pak Dr. Hanas. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Iya, ada beberapa pertanyaan ini mungkin 3, mari singkat-singkat saja. Dalam penjelasan tadi dari Pak Dr. Hanas, penjelasan bahwa di dalam perjanjian lama penggunaan persepuluhan selain Imam Lewi juga untuk anak yatim dan para janda. Nah, kalau saya mensurvei pada praktiknya gereja-gereja sekarang kurang menerapkan yang poin penerapan kepada anak yatim dan janda-janda. Nah, ini mungkin mendapat kritikan-kritikan dari golongan gereja tertentu yang mungkin sangat menjalankan dengan baik tentang hukum Taurat. Mereka mungkin menyindir tentang bagian-bagian ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Hanas. Bagaimana penjelasan dari Pak Dr. Hanas? Yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan mengenai ayat 10 dari kitab Maliaki ini yang berkata, ayat 10, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Cuma tanya, ini kan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Mungkin ini kan cuma terjemahan dari Lai. Apakah, saya bertanya, apakah boleh menguji Tuhan? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di ayat 10 yang bagian B, mungkin dikatakan, aku akan memberkati, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kalau kita mengkaitkan dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Bagaimana penjelasan mengenai ini? Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, saya juga melihat atau mensurvei ada anggota-anggota gereja yang memberikan persembahan persepuluhan. Itu kan artinya persembahan persepuluhan, artinya 10% dari pendapatan. Tetapi ada kalanya ada anggota jemaat yang
sama yang tadi David bilang itu 10 alasan tadi. Ada yang masuk yang bilang, mungkin ini bulan memang saya pendapatan contoh 1 juta. Tetapi karena ada kebutuhan lain, so nyandariki 100.000 yang 10%. Orang kurang kasih mungkin 90.000. Apakah itu dikatakan bisa diberikan sebagai persepuluhan? Artinya uang lain sudah dipakai untuk kebutuhan lain, atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan sehingga soalnya sampai 1/10, tapi mereka tetap memberikan sebagai bentuk persepuluhan dari keluarga tersebut. Mohon penjelasan dari Pak Dr. Hanas, dan sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih nih pengusaha kita yang luar biasa ya, Kapolres kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen tahu soal ternak babi boleh bertanya sama beliau. Ternaknya banyak ya. Ya, saya menjawab dari belakang Pak ya. Ada yang mengembalikan tithing tapi jumlahnya sudah dikurangi karena ada satu kepentingan yang mendesak. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tithing ini bukan hukum yang menyebabkan kita harus merasa tertekan. Ya, tithing ini harus dilakukan dengan sukacita, damai, dan tenang, gitu ya. Nah, saya malam ini tidak menjawab iya atau tidak, bukan berarti abu-abu, bukan begitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa yang tahu persis situasi kondisi itu adalah orang yang bersangkutan dengan Tuhan Allah, begitu ya. Ini lagi-lagi ini bicara tentang apa? Bicara tentang kedekatan, intimacy ya. Artinya satu penyerahan, karena perpuluhan ini kan bicara tentang syukur dan kasih kita kepada Allah ya. Tidak berarti kita juga harus mengembalikan persepuluhan ini bolong-bolong, istilahnya begini. Dalam 12 bulan 10 yang meleset, 2 yang benar, kira-kira begitulah ya. Karena kalau kita berkata, kalau saya berkata Pak boleh, wah nanti audiens yang lain ngomong begini, ya sudah kalau begitu 1 semester 1 kali benar 5 kali error, semester keduanya 1 kali benar 5 kali error. Maksudnya bagaimana? Ya karena kondisi situasi Tuhan paham dan makluminlah. Jadi 5 kali persepuluhan kita itu sebenarnya tidak sampai 10%, 5% doang. Nanti 1 semester, 6 bulan, 1 saja yang betul lah. Bukan begitu juga. Nah, tidak ada judgement Pak, ya, tidak ada penghakiman atau penghukuman terhadap orang yang mengembalikan persepuluhan tidak persis 10%. Ya. Tetapi timbul pertanyaan juga. Beranikah yang bersangkutan ini ketika dia lebih diberkati, lebih daripada umumnya, misalnya di tahun 2021 dia diberkati sekian, tahun 2002 dia diberkati lebih besar lagi. Pertanyaannya kan begini, kalau saya bisa mengembalikan tithing persepuluhan di bawah 10% karena kondisi tertentu, maka kita harus balik bertanya lagi. Beranikah yang bersangkutan jika diberkati lebih daripada umumnya, lebih daripada biasanya, bisa mengembalikan lebih dari 10%? Jadi kan, ini menarik ini. Jadi yang dipikirkan, yang ditanya bukan hanya bicara yang kurang dikasih sama Tuhan, tetapi lebih. Nah, saya kira itu lebih fair. Ya, jawabannya lebih fair begitu ya. Nah, yang kedua. Tidak salah sebenarnya Tuhan memberkati secara berkelimpahan. Secukupnya dalam konteks di sini tidak bertentangan dengan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya dalam artian yang dimaksudkan di sini bukan pas begitu saja sebenarnya ya. Tetapi bagaimana bisa menikmati berkat Allah itu dengan baik dan Kristus dipermuliakan. Nah, ketika kita diberkati berkelimpahan, itu kan juga bisa memuliakan Tuhan dengan membaginya kepada orang lain. Nah, itu juga dimaknain sebagai apa? Cukup dalam perjanjian baru. Begitu ya. Dalam artian bisa digunakan untuk diri sendiri dan juga mungkin bisa digunakan untuk orang lain. Kalau dalam PL tadi, dalam Maliaki, dikatakan dengan apa? Berkelimpahan.
Kemudian menguji Tuhan, apakah Tuhan bisa diuji? Ini teks sebenarnya teks khusus, Pak. Tidak bermakna menguji dalam artian menantang, tidak. Teks ini sebenarnya bernuansa jaminan, itu yang harus disampaikan ya. Tapi menguji Tuhan itu tidak pernah diperintahkan ya. Jadi saya ulang lagi, teks ini bermakna apa? Lebih kepada teks bermakna jaminan kepada umat Allah pada waktu itu kalau mengembalikan persepuluhan, sehingga muncul kalimat ujilah aku. Nah, kembali lagi yang pertama, pertanyaan pertama untuk janda-janda ya, bagaimana dengan janda-janda? Maka saya menjawab demikian. Kembali lagi Pak, kesepakatan sinode. Ada sinode yang memang sudah mengalokasikan persembahan khusus janda-janda, namanya diakonia. Nah, di gereja tertentu itu dipisah antara diakonia dengan persepuluhan. Nah, ketika gereja yang bersangkutan ini membedakan itu, maka persepuluhan umumnya menjadi milik gembala, diserahkan ke gembala sidang lah ya, kalau dirintis oleh gembala itu. Kemudian ada persembahan untuk diakonia, untuk membantu orang sakit, memberikan bantuan kepada janda-janda, memberikan beasiswa dan sebagainya. Jadi hemat saya mungkin lebih elok kalau begini, di mana kaki dipijak, di situ bumi dijunjung. Artinya ya kalau misalnya kita di gereja A, bagaimana aturan di gereja A itu ya kita harus sepakat. Kenapa? Karena kita menggabungkan diri dengan gereja itu. Nah, itu yang harus dipahami atau dimengerti. Nah, ketika kita tidak sepakat, maka kita bisa berbicara agar terjadi sesuatu seperti yang diharapkan. Nah, kalau tidak, ada dua kemungkinan. Tetap bertahan, tapi harus menerima sistem yang berlaku. Yang kedua, tidak bertahan, artinya pindah. Saya dalam hal ini no comment, tidak memberikan komentar saran mana yang paling tepat. Karena itu berpulang kepada masing-masing yang bersangkutan. Sekira begitu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak sudah berada di penghujung acara dan terima kasih atas kebersamaannya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada ingin ditanyakan dan sebagainya, bisa di kolom WhatsApp group. Jadi bagi yang mungkin lupa atau ingin memperdalam yang lain, bisa melalui admin untuk ditanyakan atau langsung ke chatting Japri untuk narasumber kita. Dengan demikian acara sore hari ini sudah selesai, malam hari ini sudah selesai. Minta kesediaan Ibu Teti Simanjuntak untuk menutup kita dalam doa. Bu Teti masih ada? Horas? Halo? Ibu Teti apa masih monitor?